Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahaya narkoba. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Andreas Cristiano Portela Jehuro. Saya mahasiswa dari STIK Stella Maris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari narkotika. Narkotika atau narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, semi-sintetis yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika tersebut merupakan zat buatan ataupun tanaman yang berasal dari sifat alamiah yang bisa menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan bisa menyebabkan kecanduan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika salah digunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Yang pertama adalah narkotika golongan pertama. Yang dimaksud di sini seperti ganja, opium, tanaman koka yang sangat berbahaya apabila jika dikonsumsi terlalu banyak dan bisa menimbulkan efek kecanduan. Yang berikutnya ada narkotika golongan 2. Yang dimaksud di dalam narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini lebih kurang dari 85 jenis, diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga ini bisa berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir ada narkotika golongan 3. Narkotika yang golongan 3 ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan secara terapi. Di penjelasan yang tadi saya sudah menjelaskan golongan-golongan narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi narkoba yang dibuat melalui proses kimia. Jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah yang pertama ada narkotika jenis sintetis. Yang dimaksud di sini adalah jenis ini bisa didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan serta penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang berikutnya ada narkotika jenis semi-sintetis. Yang dimaksud di sini adalah pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang berikutnya ada narkotika jenis alami. Yang dimaksud di sini adalah ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang sangat tinggi, jenis ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibatnya bisa kematian, bersifat kematian. Yang berikutnya saya akan menjelaskan bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama ada dehidrasi. Yang dimaksud di dehidrasi ini bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan dan juga menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya ada halusinasi. Yang dimaksud di halusinasi ini
bisa menyebabkan muntah, rasa mual, dan rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan apabila pemakaiannya berlangsung lama. Yang berikutnya, menurunnya tingkat kesadaran. Yang dimaksud di menurunnya tingkat kesadaran ini, menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Dampak narkoba yang cukup tinggi ini adalah hilangnya ingatan sehingga sulit untuk mengenali lingkungan sekitar. Yang terakhir ada kematian. Yang dimaksud di dalam kematian ini, dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba tersebut dalam overdosis yang tinggi atau yang biasa dikenal dengan kata overdosis. Yang terakhir ada cara untuk mencegah narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba-coba atau menggunakan narkotika kecuali atas dasar izin dokter. Yang kedua, kita harus mengetahui akan berbagai macam dampak buruk terhadap narkoba. Yang ketiga, kita harus memiliki pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Yang kelima, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluar malam-malam. Yang terakhir, yang keenam, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelariannya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang bahaya narkoba. Terima kasih.